Shalom, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua Bapak Ibu. Pada saat ini kita akan membahas firman Tuhan untuk menjadi bahan khotbah dalam bentuk sermon di hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, yaitu 2 setelah Epifanias. Firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah kita yaitu tertulis dalam Yohanes pasal pertama ayat 43 sampai dengan ayat 51. Tetapi kita akan membaca mulai dari ayat 35. Demikian firman Tuhan. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, dan mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Marilah, lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Sampai di sana kebenaran firman Tuhan yang menjadi tema bagi kita di hari Minggu, yaitu Tuhan mengenalmu. Kalau kita melihat pembacaan perikop kebenaran firman Tuhan ini, judul perikopnya yaitu murid-murid Yesus yang pertama. Di sana jelas kita melihat bahwa murid Yesus yang pertama itu yaitu yang bernama Andreas. Setelah Andreas menjadi murid Yesus, maka dia pun mengajak saudaranya, yaitu yang bernama Petrus. Tapi hal yang menarik yang boleh kita lihat di sana, ternyata Andreas pertama sekali dia itu murid seorang Yohanes Pembaptis. Yang selama ini Yohanes yang memberitakan tentang pertobatan. Banyak orang yang sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Akan tetapi ketika Yohanes melihat bahwa Yesus sudah datang, dia mempersaksikan. Dikatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Namun kalau kita melihat dari perikop kita,
yaitu dalam ayat yang ke-43. Di sana dikatakan Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Bahkan dikatakan di sana Filipus itu juga dari daerah Betsaida. Daerah Betsaida yaitu daerah perkampungan nelayan. Hampir 80% orang-orang yang tinggal di daerah Betsaida, yaitu termasuklah Andreas dan Petrus bersama dengan Filipus, kehidupan mereka sebelumnya yaitu seperti Andreas, sebelum dipanggil oleh Yohanes, dia itu seorang nelayan. Demikian juga Petrus dan juga Filipus. Tetapi hal yang menarik yang boleh kita lihat di sana, yaitu dari kehidupan seorang Filipus. Di sana dikatakan ketika Filipus ingin mempersaksikan tentang Yesus kepada Nathanael, ada kesaksian yang disampaikan oleh seorang Filipus, yaitu dalam ayat 45 dikatakan, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Pemahaman seorang Filipus itu sangat menarik. Menariknya di mana? Seorang Filipus ini merupakan seorang yang taat, yang mengerti tentang hukum Taurat, yang memahami hukum Taurat, dan tidak hanya sebatas memahami, dia juga mencari tentang kebenaran dari apa yang tertulis di dalam hukum Taurat dan kitab Musa. Ternyata di sana sudah dia nubuatkan, sudah ada dinubuatkan dalam kitab Musa bagaimana seorang Mesias yang akan datang. Lalu inilah yang disampaikan. Ketika dia sudah bertemu dengan Yesus, dia menyampaikan berita sukacita itu kepada sahabatnya, temannya, Nathanael, atau dalam kitab Injil yang lain dikatakan yaitu Injil Sinoptik, yaitu Bartolomeus. Seorang Bartolomeus atau Nathanael yaitu seorang yang beragama atau pengikut Yahudi sejati. Dia dari kalangan Yahudi yang mengerti tentang aturan, ada istiadat, juga tentang keyahudian. Bahkan dia mengenal beberapa daerah sesuai dengan yang diajarkan kepadanya. Termasuk dia mengenal daerah tempat Yesus dibesarkan, tempat Yusuf, yaitu Nazaret. Ketika Filipus mengatakan bahwa dia bertemu dengan Yesus anak Yusuf dari Nazaret, yang perlu kita garis bawahi tentang Nazaret. Karena Nathanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ada apa dengan Nazaret? Menurut para ahli tafsir, Nazaret merupakan kota yang begitu kecil, yang tidak ada istimewanya, bahkan yang buruk secara moral. Orang-orang di sana berlainan dengan orang-orang yaitu di Betsaida. Kalau di daerah Betsaida, sekalipun daerah itu daerah tempat para nelayan, tetapi mereka merupakan Yahudi sejati. Tetapi kalau Nazaret tidak. Karena di Nazaret termasuk di situ percampuran yang ada di sana. Ada termasuk di sana orang Samaria dan lain sebagainya. Maka ketika Filipus mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret, Nathanael tidak percaya. Apakah ada yang sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yang cenderung didengar adalah bagaimana kota Nazaret itu kota yang jahat. Bahkan menurut para ahli tafsir sebenarnya bahwa Nathanael mengenal baik yaitu si Yusuf yang menikahi seorang Maria. Maka dia heran, mana mungkin. Namun apa yang disaksikan oleh Filipus berkata juga, lihat, mari dan lihatlah. Ini merupakan hal yang menarik. Ketika engkau tidak percaya apa yang kusaksikan, maka lihatlah. Dan Yesus pun pada akhirnya bertemu dengan dia. Dan ketika Yesus bertemu dengan dia, pertama sekali Yesus katakan, lihatlah, inilah seorang Israel yang sejati.
ada kata sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Israel sejati yaitu Israel yang dimaksudkan oleh Yesus, yaitu yang mengandalkan pikiran, yang dengan tulus. Kalau memang tidak percaya, tidak ada kemunafikan di dalam dirinya. Lalu Nathanael pun masih heran. Maka dia bertanya, bagaimana engkau mengenal aku? Yesus katakan juga, sebelum engkau dijumpai oleh Filipus, aku sudah melihat engkau ada di bawah pohon ara. Pada saat itulah dia terkejut. Wow. Nathanael masih itu perdana dia bertemu dengan Yesus, tetapi Yesus sudah mengenal dia. Keheranan dia. Bahkan apa yang disaksikan Yesus fakta, realita. Jadi bukan Yesus mengada-ngada. Karena Nathanael benar-benar seperti apa yang disaksikan oleh Yesus tentang dirinya, maka dia takjub. Ketakjuban itu dia katakan, engkau adalah guru, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Itu yang dikatakan dalam ayat 49. Dalam ayat 50 sampai dengan 51, Yesus bertegas, apakah memang gara-gara itu engkau percaya? Karena aku mempersaksikannya? Nah, dalam hal ini Yesus katakan, aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah akan turun naik kepada anak manusia. Nah, sampai di sana pembahasannya. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, Yesus sesuai dengan tema Tuhan mengenal, apa yang harus kita khotbahkan dalam perikop ini? Sebenarnya saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya, jangan terpaku dengan apa yang kami sampaikan. Boleh kita membuat masih banyak lagi sesuai dengan pemahaman keimanan kita. Tetapi apa yang mau kita khotbahkan? Yang pertama sekali menurut kami, itu kita harus menekankan bagaimana Tuhan mengenal kita. Bagaimana Tuhan mengenalkan. Ini sangat penting. Kenapa kami katakan ini harus kita khotbahkan kepada seluruh jemaat Tuhan? Karena terkadang jemaat ini tidak mengenal siapa dia. Dia tidak mengenal dirinya. Maka lewat khotbah ini kita harus mengajarkan kepada mereka. Tuhan mengenal kita. Karena Tuhan mengenal isi hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, maka kita jangan hidup dengan kemunafikan. Tapi kita harus mencontoh bagaimana seorang Nathanael yang begitu tulus, yang begitu terbuka, tidak ada kebohongan. Ini yang harus kita khotbahkan. Tuhan mengenal seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan jemaat yang harus kita khotbahkan ini. Maka karena Tuhan mengenal kita, tidak salah kita berdoa, menyampaikan segala keluh kesah kita dan lain sebagainya. Yang kedua, apa yang harus kita khotbahkan dari perikop ini? Yaitu kita harus meniru seorang Filipus. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menyampaikan kabar baik kepada Nathanael. Ini hal yang baik. Maka Injil itu sebenarnya harus kita persaksikan kepada siapapun. Tetapi terlebih dahulu kepada orang yang terdekat. Sahabat kita. Nah, yang ketiga yang harus kita khotbahkan dari kebenaran firman Tuhan ini, itu ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, harus ada perubahan dan pertobatan. Nah, cenderung kami melihat memang kehidupan kita, cara beriman kita dan lain sebagainya masih seperti itu saja. Namun kita harus meniru bagaimana seorang Nathanael. Ketika dia sudah percaya kepada Yesus, dia langsung bertobat. Maka ini mengajarkan kepada seluruh jemaat Tuhan supaya mereka juga bertobat di dalam kehidupan mereka. Ajarkan tentang pertobatan di dalam Kristus. Pertobatan di dalam Kristus harus nampak, yaitu adanya kesaksian yang benar di dalam kehidupan. Yang terakhir yang harus kita khotbahkan, yaitu kita harus mengajarkan kepada jemaat, karena Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal bahwa kita orang berdosa. Tuhan mengenal bahwa kita tidak bisa hidup dalam keberdosaan, kita tidak bisa melepaskan diri dari semua dosa. Maka Tuhan
di dalam Yesus Kristus, yaitu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Karena Tuhan mengenal kita. Karena Tuhan sudah mengenal kita, maka kita juga harus mengenal Tuhan dalam kehidupan. Nah, sekali lagi silakan Bapak Ibu semuanya membuat khotbah ini seperti apa yang kita pahami. Tetapi yang kami tawarkan hanya itu. Semoga bahan khotbah ini bisa membantu kita untuk menjadi pengkhotbah secara khusus mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu dimanapun kita berada.